setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai, salve, shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa untuk para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD dimanapun berada. Hari ini, Minggu 12 Januari 2025, kita kembali ditemukan dalam renungan Katolik penyejuk hati yang dibawakan oleh Romo Cristofalo PR. Engkaulah Putra yang kukasihi. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sebelum Yesus memulai misi keselamatannya, ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Perayaan pembaptisan Tuhan yang kita rayakan juga mengakhiri masa Natal. Karena itu, kita mulai lagi dengan masa biasa, dengan tahun liturginya adalah tahun C. Saudara-saudari, pada pesta pembaptisan Tuhan, kita mendengar di dalam Injil banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kita juga mendengar di dalam Injil Yesus juga datang dan dibaptis di Sungai Yordan. Pada peristiwa pembaptisan ini,
ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah putra Allah. Harus kita sadari bahwa pesta Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Dia lahir di dalam keluarga Nazaret. Ia tumbuh dan dibesarkan di Betlehem. Dan pada peristiwa pembaptisan Tuhan, kita juga menerima selain Yesus sebagai putra manusia, Dia juga adalah putra Allah. Ketika terjadi pembaptisan, terbukalah langit dan terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah putra yang kukasihi." Hal kedua yang kita pelajari dari pesta pembaptisan Tuhan adalah dengan menerima pembaptisan, Yesus mau solider dengan kita manusia. Ia ingin senasib dengan kita manusia. Seperti kita menerima rahmat pembaptisan, Yesus juga menerima rahmat pembaptisan. Injil mengatakan bahwa Yesus datang bergabung dengan orang banyak dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hal berikut yang kita pelajari dari peristiwa pembaptisan Tuhan adalah pembaptisan ini sekaligus juga menyimbolkan awal dari perutusannya untuk menyelamatkan kita manusia. Puncak dari karya penyelamatan itu adalah ketika Ia dibaptis dengan darah di kayu salib. Jadi awalnya Dia dibaptis dengan air, tetapi puncaknya adalah Ia dibaptis dengan darah di atas kayu salib. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selain kita belajar dari Tuhan Yesus, hal yang menarik yang kita pelajari pada peristiwa pembaptisan Tuhan adalah kita belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia mengatakan bahwa aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes juga mengatakan bahkan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita hanyalah orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita hanyalah cipta. Itulah yang harus kita sadari pada peristiwa pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini. Hal yang berikut yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah bagaimana kita memulai karya perutusan kita. Kita membawa Tuhan Yesus kepada mereka yang kita jumpai, supaya Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan sebaliknya, kita yang semakin dikenal dan Tuhan semakin dilupakan. Yohanes mengatakan supaya Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam terang iman. Mari kita pergi membawa Yesus kepada sesama. Mari kita sadar akan siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kita hanyalah manusia. Jika hidup adalah keindahan, kagumilah. Jika hidup itu adalah mimpi, wujudkanlah. Jika hidup adalah tantangan, hadapilah. Jika hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah itu. Berjalanlah bersama iman, berjalanlah bersama Tuhan, karena Dialah terang bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat